Ya baik, kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang untuk seluruh keluarga besar Danamon yang pagi hari ini sudah hadir di Pantai Tripang. Wow. Dalam rangka penanaman 10.000 mangrove tumbuh bersama menuju ekosistem berkelanjutan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Anda semua yang sudah hadir. Wow, katanya tadi ada pantun, coba disapa dulu dengan pantun pagi hari ini biar lebih semangat ya. Coba. Menyapa dengan pantun. Ya. Makan abon di Pantai Tirang. Cakep. Tidak lupa dengan keripik. Cakep. Bersama Danamon, Kota Semarang makin cantik. Asik, luar biasa. Udah satu aja. Satu aja, Elsa punya Oh, nggak? banyak sebenarnya saya ya. Oke, Coba satu dengar ya, karena saya pengen dibilang cakep, jadi saya pengen buat pantun juga. Oke, kita dengarkan. Si Siti jalan-jalan ke Pantai Marun. Oh, cakep. Cakep dong, cakep. Maksa banget ya Pak. Selamat pagi Danamors yang santun. Tepuk tangan dulu boleh. Luar biasa ya. Kayaknya penuh semangat semua ini. Semangat semua pagi hari ini harus lebih semangat ya. Dan kepada Bapak Indra Damanik kami persilahkan. Di sebelah utara atau di belakang tenda Bapak Ibu itu ada pantai utara Jawa ya. Yang sejauh ini potensi bencananya cukup kecil Pak Heri. Hanya ada, kalau masyarakat sini menyebutnya angin baratan Pak. Ombak besar yang disertai dengan angin kencang. Nah apabila itu terjadi, tolong jangan panik Bapak Ibu ya. Karena kita sudah di sebelah kiri atau sebelah timur itu udah ada jalur keluar masuk yang bisa kita gunakan sebagai jalur evakuasi. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ada keluhan kesehatan ataupun ada luka pada saat acara kegiatan, kita sudah menyiapkan juga ambulans just in case dibutuhkan. Sekian aja. Oh ya, satu lagi untuk Bapak Ibu yang mau ke toilet dan bilas ada di pojokan sebelah belakang. Itu aja safety briefingnya saat ini. Terima kasih, semoga acaranya dapat berjalan lancar dan sesuai harapan. Terima kasih. Dan pagi hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai acara pada kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya perkenalkan dengan saya yang sudah hadir di sini untuk memandu acara pada kesempatan pagi hari ini dengan saya Elsa Rafael dan saya Moko mengucapkan selamat datang kepada Ibu Wali Kota Semarang yang saat ini diwakili oleh Bapak F.X. Bambang Esos, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Selamat datang Pak. Selamat pagi, selamat datang Bapak. Dan selanjutnya kita juga turut menyapa Bapak Heri Hikmanto selaku Direktur Syariah dan Sustainability Finance Bank Danamon. Selamat pagi Bapak. Juga kepada Bapak Dadi Budiana, Direktur Manajemen Resiko Danamon. Selamat pagi Pak. Selamat datang Bapak. Baik, selanjutnya turut hadir juga di sini Bapak Samuel Sugeng Riyadi selaku Regional Head Jawa Tengah Bank Danamon. Selamat pagi Bapak. Juga kepada Bapak Abdul Hadi, Sustainability Finance Danamon. Selamat pagi Pak Adi. Baik, kami ucapkan selamat datang juga untuk Bapak Farhan Prasian selaku Partnership Manager Yayasan Benih Baik. Selamat pagi Bapak. Juga kepada Bapak Sujinto, Ketua Kelompok Tani Semarang Mangrove. Selamat pagi Pak. Ya, dan tentunya seluruh relawan Danamoners yang hadir pagi hari ini. Luar biasa sekali. Wow, luar biasa. Semangat ya. Semangat Bapak. Acara ini merupakan bagian dari perayaan hari ulang tahun Bank Danamon ke-67. Sebagai bank yang mempunyai visi untuk peduli dan membantu jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan. Danamon melalui program Danamon Peduli berkolaborasi dengan Yayasan Benih Baik dan Komunitas Tani Semarang Mangrove untuk menanam 10.000 pohon mangrove di Pantai Tirang, Kota Semarang. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita bersihkan hati kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
semoga acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar dan menghadirkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, kami bersyukur atas semua limpahan nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Jadikan semua nikmat-Mu sebagai jalan kami untuk semakin taat dan berbakti kepadamu. Wahai Tuhan yang Maha Baik, jadikan kami orang-orang baik. Kumpulkan dan pertemukan kami dengan orang-orang baik. Jadikan setiap karya dan ucapan kami adalah hal-hal baik yang memberi manfaat bagi orang banyak. Berikan kami kekuatan dan keinginan untuk senantiasa berbuat baik. Ya Rabb, kami berikhtiar pada hari ini menanam 10.000 mangrove sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai hamba-Mu dalam menjaga bumi. Jadikan kota Semarang kota yang aman, sejahtera dan penuh naungan ridho-Mu. Jadikan Semarang menjadi kota baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, isma' du'aana, isma' du'aana, isma' du'aana. Sungguh kami berharap Kau dengarkan dan Kau terima semua doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Dadi Budiana selaku Direktur Manajemen Risiko Bank Danamon sekaligus Mentor Direktur Bank Danamon. Kepada beliau dipersilakan berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk beliau. Saya kira acara kita hari ini ya, tadi Pak Hadi menyebutkan kita akan menanam 10.000 pohon bakau ya. Saya kira di tahun 2023 ini kita Danamon mencanangkan akan menanam 22.500 pohon bakau. Ya. Terima kasih. Dan dari 22.500 itu kita mulai dengan 10.000 di Semarang. Jadi saya kira ini menunjukkan komitmen Danamon yang sangat besar kepada Semarang dan pesisir utara Jawa Tengah saya kira. Itu berarti dari target tahun ini sekitar 40% berarti untuk Semarang. Ya tentunya kita juga berharap tahun 2023 ini akhirnya kita akan bisa menanam lebih dari 22.500 ya Pak Heri ya. Nah, saya kira dari sisi mungkin banyak orang yang akan berkata ya atau berkomentar, wah nanam bakau gitu kan. Apa sih manfaatnya gitu. Saya kira memang mungkin dari kita ya, kalau kita yang hadir di sini kita sangat paham manfaat yang besar dari bakau, manfaatnya terhadap lingkungan ya, terhadap penyerapan emisi karbon dan lain-lain kita paham bagi kita yang hadir di sini. Tapi saya mencoba mengambil dari sudut lain gitu. Dari sudut bisnis, karena saya ini kan mentor untuk Region 6 ya. Saya kira dari sisi bisnis sendiri sebetulnya kita nanam bakau. Tapi saya sangat yakin bahwa dari sisi sustainability bisnis kita sendiri, ini akan berakibat positif pada kita jangka panjangnya. Jadi jangan kita melihat bahwa kita nanam bakau ini kita memperlakukannya seperti CSR begitu ya. CSR yang orang suka bilang, wah hanya CSR gitu kan, hanya kegiatan untuk berbagi begitu. Saya percaya tidak, rekan-rekan semua, bapak-bapak juga, saya sangat percaya bahwa ini akan punya dampak positif terhadap bisnis kita sendiri di jangka panjangnya. Saya kira dari yang paling mudah ya, saya dengar tadi waktu dalam perjalanan ke sini bahwa kompleks perumahan yang menuju ke sini ya Geraha Padma itu adalah salah satu nasabah Bank Danamon begitu ya. Jadi saya kira dengan kita menanam pohon bakau ini saja dampak jangka panjangnya akan baik kepada salah satu nasabah kita, saya percaya. Dan yang mana kalau nasabah kita terkena dampak baik, tentunya kita pun akan mengalami hal tersebut begitu ya, akan ada dampak tidak langsungnya terhadap kita. Tapi di lain sisi juga ini saya percaya bahwa dengan adanya hutan bakau di sini nantinya akan menumbuhkan potensi-potensi bisnis, potensi-potensi ekosistem bisnis ya yang bisa tumbuh di sini, yang saya percaya kita akan bisa gali ke depannya. Tentunya dari pihak pemerintah daerah juga pasti
akan melihat hal ke sana, dan saya bukan tidak mungkin, saya kira nanti ke depannya kita bisa bekerja sama juga dengan pemerintah daerah atau mungkin dengan pihak-pihak lain ya untuk melihat potensi-potensi seperti itu. Karena kita di Danamon ini kita mencoba selalu melihat potensi bisnis itu dari ekosistem kita yang sudah ada ya, ekosistem nasabah kita yang sudah ada, ekosistem dari parent company kita. Saya kira ini juga dari Bakau ini saya sangat percaya akan timbul ekosistem baru ya. Mungkin kita belum terlalu melihat potensinya, tapi kalau kita gali bersama dengan partner-partner kita, mitra-mitra kita yang lain, saya percaya potensi tersebut akan muncul dan akan bisa besar dampaknya terhadap kita ke depannya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak dan semoga acara kita bisa berlangsung sukses. Berikutnya adalah sepatah dua patah kata dari Bapak Heri Hikmanto selaku Direktur Syariah dan Sustainability Finance Danamon. Kepada Bapak Heri kami persilakan. Saya memulai sedikit saja bahwa Semarang itu adalah salah satu kota yang penurunan wilayah tercepat ya Pak. Nomor 2 di dunia, mengalahkan, hampir menyaingi Jakarta Pak Dadi. Ya, jadi kita semua punya tugas bersama. Jakarta paling cepat penurunan tanahnya karena abrasi pantai. Semarang adalah wilayah yang kota nomor 2. Ya, jadi memang mudah-mudahan insya Allah dengan sedikit kontribusi kami Pak Bambang, ini dapat membantu mengurangi penurunan tanah di kota Semarang. Karena tadi sepanjang perjalanan saya sama Pak Dadi termenung itu melihat sungai yang sudah semakin tinggi ya. Karena memang ya begitu kenyataannya. Abrasi pantai wilayah utara Jawa ini sangat cepat prosesnya. Jadi memang jadi tugas kita semua. Nah, selain itu, selain penurunan wilayah yang karena kenapa kalau kita nggak melakukan ini nanti apa? Kalau kita ditanya sama anak cucu kita susah Pak Bambang jawabnya. Dulu Bapak sama Eyang melakukan apa ini? Kok sampai kita sekarang wilayahnya udah kelelep, totalnya udah tenggelam wilayahnya gitu kan. Nah mudah-mudahan dengan menanam mangrove menjadi salah satu upaya kita untuk mengurangi penurunan. Tetapi juga selain mengurangi penurunan, tadi sekilas saya sampaikan ke Pak Bambang, kami sebagai bagian, Danamon sebagai bagian dari MFG Group memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas khususnya mengenai KPI kita untuk mengurangi emisi. Jadi kami selalu ditanya Pak, tahun ini sudah turun emisi berapa? Nah tahun ini agak berat buat Danamon karena kami sudah sebenarnya sejak tahun 2022 kami sudah kembali aktif masuk ke kantor 100%. Akibatnya penggunaan listrik kita, konsumsi kita, Pak Bambang sendiri juga aware bahwa penggunaan setiap listrik yang kita gunakan itu menimbulkan emisi yang luar biasa. Ya, nah emisi yang diterbitkan dari pembangkit khusus yang berbatu bara itu sebenarnya yang paling efektif mengikatnya. Memang banyak teknologinya, tapi kalau yang sudah ada di depan mata dan bisa kita lakukan hari ini adalah dengan menanam bakau. Karena bakau adalah salah satu pohon yang paling efektif di dalam ekosistem untuk mengikat karbon. Nah selain itu juga kita berharap mudah-mudahan Pak Sam dan teman-teman di wilayah 6 ini digali lagi karena bukan cuma menanam bakaunya aja. Ingat loh, di sini ada komunitas dan komunitas ini adalah komunitas petani, petambak, nelayan yang melakukan kegiatan budidaya di sekitar wilayah pesisir ini. Ya. Mereka itu melakukan, jadi ini pengayaan dan pemanfaatan wilayah ini untuk kepentingan tidak hanya untuk bisnis tapi juga untuk kepentingan lingkungan. Jadi mudah-mudahan insya Allah ya nanti kita juga bisa membantu dalam program-program komunitas yang lain yang memanfaatkan sehingga nanti bakau yang kita tanam ini tidak hanya tumbuh pohonnya tapi juga berkembang nelayan, petambak dan lingkungan yang ada di sekitar ini. Dan tentunya juga nanti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Demikian mudah-mudahan Pak Bambang, Pak Didi, rekan-rekan, dan mudah-mudahan acara yang kita laksanakan hari ini sebagai awal untuk kita melaksanakan kegiatan pengembangan wilayah yang lebih baik.
Demikian sekilas sambutan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Wali Kota Semarang yang kali ini akan diwakilkan oleh Bapak FX Bambang Esos selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kepada beliau dipersilakan berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati dan banggakan bersama-sama jajaran direksi dari kantor Danamon Pusat hadir di tengah-tengah kita, matur nuwun Pak Heri dan Pak Dadi, juga dari manajemen regional Jateng dan DIY. Terima kasih Pak Sam, juga dengan seluruhnya pimpinan yang ada di cabang Semarang dan sekitarnya. Juga kawan-kawan kami ini dari Benih Baik, matur nuwun, juga petani kelompok tani mangrove Semarang yang pada kesempatan hari ini sangat berbahagia karena mendapatkan anugerah yang luar biasa. Paling tidak ada 10.000 tanaman mangrove atau bako yang akan ditempatkan di Pantai Tirang. Aplaus dulu untuk Danamon. Ibu, Bapak, kawan-kawan dari Danamon yang ada di Kota Semarang pada pagi hari ini, sekali lagi atas nama Wali Kota Semarang, Ibu Hajah Hepiarita Gunaryanti Rahayu, menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk peran serta dari jajaran Danamon Indonesia yang pada kesempatan kali ini sengaja memilih lokasi kegiatan untuk penanaman mangrove dari 22.000 bibit yang ditanam lebih dari 40% atau setara dengan 10.000. Tentu ini menjadi pilihan yang paling tepat dan sangat cocok untuk Ibu Bapak di Kota Semarang. Sekali lagi terima kasih banyak dan aplausnya. Ibu Wali Kota pada kesempatan pagi hari ini berkegiatan juga dengan pemerintah pusat, jadi belum bisa hadir secara pribadi. Sejak kemarin dan tadi pagi mengingatkan kembali kepada saya untuk bisa hadir, karena ini adalah kegiatan yang sangat strategis untuk Kota Semarang. Yang pertama tadi telah disampaikan, memang karakteristik di lingkungan bumi Semarang ini tadi telah disampaikan yang paling luar biasa itu peringkat kedua dengan penurunan tanahnya. Namun kami yakin betul bahwa Kota Semarang ini bukan hanya bangunan dan juga tanaman serta bebatuan yang ada. Pasti ada orang-orang yang sangat luar biasa. Pasti ada komunitas yang sangat peduli terhadap lingkungannya. Salah satu contohnya adalah dari jajaran Bank Danamon yang hari ini melaksanakan kegiatan untuk penanaman 10.000 mangrove. Sebab pernah disampaikan oleh salah satu ahli, bahkan ini tingkat internasional, Semarang konon katanya sebelum tahun 2020 itu akan tenggelam 50% dari kotanya. Namun sekali lagi karena ada komunitas, ada masyarakat, dan ada stakeholder serta jajaran-jajaran yang dengan serta-merta bagaimana menjaga, bagaimana peduli untuk Kota Semarang ini tidak tenggelam seperti prediksi atau boleh dibilang ramalan bagi pihak-pihak tertentu. Kita bersama-sama salah satu di antaranya kegiatan-kegiatan yang real ini. Penanaman mangrove, kemudian juga menerbitkan peraturan ketentuan yang berhubungan dengan bagaimana potensi-potensi resiko penyebab turunnya tanah yang semakin cepat dengan adanya pembatasan penggunaan air bawah tanah. Ketentuan dan peraturan ini serta kegiatan-kegiatan yang memiliki potensi untuk mencegah selalu dilakukan. Maka benar tadi seperti yang disampaikan oleh jajaran pimpinan dan direksi dari Bank Danamon Pusat bahwa harapannya ke depan Semarang bukan lagi menjadi nomor 2 yang paling cepat penurunan tanahnya, bahkan akan kita usahakan untuk kalau bisa jangan sampai turun lagi tanahnya. Ini yang akan diharapkan. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, kami sangat berterima kasih karena pilihan tanaman mangrove ini sangat luar biasa. Tanaman bako yang dikerjakan pada hari ini memiliki manfaat mulai dari ujung akar sampai kepada ujung daunnya. Bagaimana tidak?
pada saat pembibitan mangrove ini rupa-rupanya potensi ekonominya, budidayanya, kawan-kawan kelompok tani mangrove ini sudah bisa mendapatkan juga pendapatan tersendiri. Belum lagi pada saat itu ditanam sampai pada pembudidayaan, sampai pada akhirnya akar-akar ini mampu menahan abrasi. Kalau perlu saking semangatnya, wah ini juga menjadi pemecah penahan ombak pada saat pasangnya itu sangat tinggi dengan adanya tanaman mangrove yang sudah cukup besar. Dan tumbuhnya tanaman mangrove ini memberikan kesempatan biota itu hidup dengan baik, biota-biota yang ada di laut, yang ada di pesisir pantai. Dan itu menjadi sumber bagi para nelayan, bagi para petani tambak untuk mendapatkan sumber ekonomi yang baru. Dan kalau itu tidak dipedulikan, tidak ada yang menyediakan bibitnya, tidak ada yang merawat, tentu ini bagi kawan-kawan petani tambak menjadi sebuah bencana yang mestinya bisa dikelola dengan baik. Dan kalau berbicara tentang strategi bisnis, tentu tadi Pak Dadi yang sangat luar biasa. Pasti nantinya nelayan ini juga sangat berharap mendapatkan modal, mendapatkan kesempatan binaan dan bimbingan, bukan hanya dari CSR-nya Danamon, tetapi saat ini pemerintah sudah sampai kepada IPR, sudah sampai kepada apa yang bisa dilakukan atau menjadi tanggung jawab para pelaku usaha. Seperti contoh, sekarang perusahaan merek tertentu yang mempunyai hasil dan produk sampai adanya sampah plastik di lingkungan ujung pantai dan laut, ini berkewajiban menarik kembali sebagai tanggung jawabnya, bukannya CSR lagi. Oleh sebab itu, Danamon sangat luar biasa. Meskipun Danamon tidak menyebabkan sampah, namun sebaliknya Danamon justru membangun komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang turut serta untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di laut karena binaan dari Danamon, baik itu pendampingan maupun penyertaan dan juga pemberian modal kapital usaha bagi mereka. Pada waktunya tanaman bako ini daunnya semakin banyak, tadi benar juga. Pada akhirnya cakupan dan tangkapan oksigen tentu ini sangat menguntungkan bagi masyarakat di sekitarnya. Ada di lingkungan perumahan Geraha Padma atau di tempat-tempat yang lain. Dan yang lebih luar biasa, saat ini bukan hanya petani, kelompok tani mangrove Semarang, tetapi pelaku-pelaku UMKM yang ada di kota Semarang, itu sudah mulai melakukan inovasi, memanfaatkan daun ini, itu untuk dijadikan batik ekoprint. Dan nilai harganya, batik ekoprint dengan batik tulis, itu jauh luar biasa lebih mahal batik ekoprint. Selain batik ekoprint, ini juga nilainya lebih tinggi daripada batik-batik yang model print, ya, yang model print lewat pabrikan-pabrikan yang ada. Karena ekoprint ini mengedepankan bagaimana ekosistem yang ada di lingkungannya. Kemudian salah satu di antaranya adalah motif dari kembang atau daun-daun bako. Dan terakhir begitu besar berbuah UMKM untuk konsumsi, untuk jenis snack, makanan. Kemarin saya sampai di Sidoarjo pada waktu jadi kepala dinas koperasi dan UMKM. Kami sempat tercengang benar-benar karena di sana repackingnya atau bahkan packaging yang dibina oleh dari dinas koperasi UMKM di Sidoarjo itu sudah menempatkan buah dari pohon bako atau mangrove ini mempunyai nilai ekonomi yang sama mahalnya, bahkan hampir menyamai mete atau juga menyamai kacang dan sebagainya, yang tentu ini menjadi bagian nilai ekonomi tinggi. Dan kalau semua kawan-kawan para petani atau kelompok tani mangrove Semarang ini mampu melakukan yang sama dengan binaan dari dinas-dinas yang ada di kota Semarang dan didampingi keuangannya oleh kawan-kawan kita dari Danamon, tentu ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Itu Ibu Bapak sekalian, mengapa kami menyampaikan, Ibu Wali Kota sangat berterima kasih adanya kegiatan dan aktivitas pada hari ini. Memang seperti sudah disampaikan di depan, kami hanya mencoba menyampaikan, memperlihatkan bagaimana fakta-fakta dan data dari manfaat kegiatan yang hari ini kita lakukan bersama-sama. Sekali lagi, masih dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di mana temanya adalah mengembalikan
pencemaran polusi plastik kepada kondisi bumi kita menjadi baik, termasuk penghijauannya, termasuk tadi tingkat gangguan emisinya dan pengurangan gas rumah kaca. Maka pada hari ini sekali lagi pemerintah Kota Semarang atas nama Ibu Wali Kota Semarang kami mengucapkan banyak terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Bapak untuk tetap di tempat. Iya, sinergi yang sangat luar biasa dari Bank Danamon dan juga pemerintah Kota Semarang. Penanaman 10.000 mangrove kepada untuk Pantai Tirang Kota Semarang. Luar biasa sekali sinergi kerjasama yang sangat luar biasa dari Danamon terhadap pemerintah dan juga lingkungan sekitar. We said our last